Afghanistan adalah negara pegunungan yang terkurung daratan, terfragmentasi oleh barisan pegunungan yang memisahkan seluruh wilayah dan memunculkan komunitas-komunitas yang hidup nyaris terisolasi. Perbatasannya meliputi Pakistan, Iran, Tiongkok, dan beberapa bekas Republik Soviet, tetapi di dalam negeri, jarak diukur tidak hanya dalam kilometer, tetapi juga dalam adat istiadat, bahasa, dan cara hidup. Meskipun ada kota-kota seperti Kabul dan Herat, sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan, di mana aturan-aturan ditentukan bukan oleh negara, melainkan oleh tradisi. Setelah puluhan tahun konflik, banyak keluarga telah belajar untuk tetap diam, tidak percaya, dan tidak membicarakan apa yang mereka lihat. Di beberapa rumah, menyebutkan hal-hal tertentu dapat menyebabkan masalah. Meskipun demikian, roti dipanggang setiap hari, anak-anak bermain dengan apapun yang mereka temukan, dan hari libur tetap menandai kalender. Di tengah begitu banyak kesunyian, seperti apa sebenarnya kehidupan sehari-hari di tempat yang ditandai oleh perang dan adat istiadat? Di mana waktu berhenti, pegunungan, salju, dan kehidupan yang melekat pada tanah wilayahnya terdiri dari pegunungan tinggi, dataran kering, lembah subur, dan daerah gurun. Lebih dari 3/4 wilayah negara ini ditutupi oleh pegunungan yang membentuk iklim dan cara hidup banyak masyarakatnya. Pegunungan yang paling dikenal adalah sistem pegunungan Hindu Kush, yang melintasi sebagian besar wilayah negara dari timur laut hingga barat daya. Pegunungan ini mencapai ketinggian lebih dari 7.000 meter. Puncak tertingginya disebut Naushak dan terletak di dekat perbatasan dengan Pakistan. Pegunungan ini telah menyaksikan berbagai invasi, perang, dan perpindahan manusia. Dan di banyak daerah, kondisi alam telah mengisolasi seluruh populasi selama berabad-abad. Desa-desa terletak di tempat-tempat di mana perjalanan waktu tampaknya hampir tidak mengubah apapun. Arsitektur, cara hidup, dan kebiasaan sehari-hari telah dilestarikan tanpa perubahan besar karena akses yang sulit dan kondisi iklim yang mencegah kedatangan orang luar secara berkala. Salah satu daerah paling mengesankan di negara ini adalah Band-e-Amir, yang dinyatakan sebagai Taman Nasional pertama Afghanistan. Danau ini terdiri dari 6 danau alami berwarna biru tua yang terbentuk oleh mata air pegunungan dan dikelilingi formasi batuan yang memberikan kesan berada di tempat yang tidak biasa. Kelompok danau ini terletak di Provinsi Bamiyan, sebuah wilayah yang juga memiliki makna sejarah penting bagi negara tersebut. Geografi Afghanistan, dengan lereng curam dan tanah berbatu, memiliki keterbatasan pembangunan infrastruktur di banyak wilayah. Meskipun demikian, di daerah terpencil ini, banyak keluarga berhasil mempertahankan cara hidup yang bergantung pada tanah, sumber daya alam, dan dukungan dari tetangga. Kondisi cuaca bisa ekstrim. Di daerah pegunungan, musim dingin berlangsung panjang, dengan hujan salju yang memutus jalan dan mengisolasi desa selama berminggu-minggu. Keluarga yang tinggal di tempat-tempat ini harus bersiap setiap tahun untuk menghadapi periode panjang tanpa dapat meninggalkan rumah mereka. Di beberapa wilayah, orang-orang memenuhi kebutuhan kayu bakar mereka sendiri, menanam makanan dengan cara tradisional, dan menyimpan semua yang mereka butuhkan untuk bulan-bulan dingin. Isolasi paksa ini telah mempertahankan cara hidup yang telah hilang di belahan dunia lain. Rumah-rumah seringkali terbuat dari batako atau batu, tanpa pemanas modern atau sistem kelistrikan yang stabil. Kurangnya layanan bukanlah pengecualian, melainkan ciri umum di sebagian besar wilayah negara ini. Perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan terlihat jelas. Di kota-kota seperti Kabul, Herat, dan Mazar-e-Sharif, jalan beraspal, jaringan telepon, dan beberapa rumah sakit telah dibangun dengan standar operasional yang mendekati standar yang diharapkan di ibu kota. Sebaliknya, lebih dari 70% penduduk negara ini tinggal di wilayah pedesaan yang umumnya kekurangan air bersih, listrik yang stabil, atau pusat kesehatan yang memadai. Banyak dari wilayah ini bergantung pada jalan tanah yang tidak dapat dilalui saat hujan atau salju.
Kurangnya infrastruktur ini tidak hanya berdampak pada keluarga yang tinggal di sana, tetapi juga mempersulit akses KE pendidikan, layanan medis, atau pasar untuk menjual produk pertanian. Transportasi jelas mencerminkan ketimpangan ini. Meskipun Afghanistan memiliki bandara internasional dan beberapa jalan utama beraspal, sebagian besar wilayahnya masih terhubung oleh jalan setapak yang kasar. Selama musim dingin atau musim hujan, banyak desa yang benar-benar terisolasi. Pada masa-masa ini, aktivitas sehari-hari apapun, mulai dari konsultasi medis hingga mengirim hasil bumi KE pasar terdekat, menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat telah belajar hidup dengan kondisi ini, tetapi bukan berarti mereka memiliki jaminan akses terhadap kebutuhan dasar. Di desa-desa, hari dimulai dengan bekerja di ladang atau merawat hewan. Tugas dibagi di antara anggota keluarga. Hidup sederhana tetapi tidak mudah. Sebagian besar rumah terbuat dari bahan-bahan lokal. Atap, dinding, dan oven tempat segala sesuatu dimasak berasal dari tanah yang sama dengan yang mengelilingi area tersebut. Di musim dingin, ketika suhu turun dan salju turun, keluarga-keluarga berlindung di dalam rumah dan menggunakan selimut tebal, api unggun, dan kehangatan kelompok untuk bertahan hidup. Di musim panas, aktivitas meningkat seiring panen dan persiapan persediaan untuk bulan-bulan yang lebih dingin. Tahun berputar di sekitar musim dan apa yang dimungkinkan oleh iklim. Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada, banyak orang yang tinggal di wilayah ini menghargai kehidupan bermasyarakat, ketenangan, dan kontak langsung dengan alam. Cara hidup mereka tidak banyak berubah karena kondisi medan dan iklim mencegah transformasi yang cepat. Hidup cukup, kelaparan, pedesaan, dan kebutuhan sehari-hari. Di sebagian besar pedesaan Afghanistan, pertanian bukan hanya kegiatan produktif, tetapi juga cara utama untuk bertahan hidup. Keluarga bergantung pada apa yang dapat ditawarkan lahan, dan meskipun iklim tidak selalu mendukung, mereka menanam apapun yang mereka bisa. Gandum adalah makanan pokok, tersedia di hampir setiap rumah tangga, dan merupakan hal yang umum untuk melihat lahan yang didedikasikan khusus untuk biji-bijian ini, tetapi itu bukan satu-satunya produk yang menyediakan makanan. Saffron, almond, dan delima juga ditanam, terutama di provinsi-provinsi yang kondisinya memungkinkan panen yang sedikit lebih bervariasi. Produk-produk ini tidak hanya digunakan untuk konsumsi lokal, tetapi beberapa mencoba menjualnya di dalam negeri atau bahkan di pasar terdekat, meskipun mereka tidak selalu berhasil mendapatkan harga yang baik. Saffron, misalnya, telah menjadi alternatif nyata bagi budidaya bunga popi di wilayah-wilayah tertentu. Beberapa organisasi internasional telah mendukung perubahan ini, karena saffron memiliki nilai komersial dan tidak terkait dengan kegiatan ilegal. Namun, memproduksinya membutuhkan pengetahuan dan waktu, dan tidak semua keluarga mampu membelinya. Seringkali, pekerjaan pertanian dilakukan oleh perempuan dan anak-anak, terutama ketika laki-laki bermigrasi untuk mencari nafkah. Dalam kondisi ini, bertani bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan, meskipun hasilnya tidak selalu cukup untuk menghidupi seluruh keluarga. Pengangguran merupakan hal yang konstan di hampir semua wilayah negara, baik di kota maupun di desa. Di daerah pedesaan, tidak ada pabrik atau industri yang menawarkan pekerjaan formal, dan mereka yang tidak memiliki lahan sendiri untuk bertani harus mencari pekerjaan sementara apapun yang tersedia. Beberapa laki-laki menyeberangi perbatasan KE Pakistan atau Iran untuk mencari pekerjaan, sementara yang lain mengambil pekerjaan informal di dalam negeri, seperti mengumpulkan besi tua atau menjual produk di kios-kios kecil. Perempuan, dalam banyak kasus, terlibat dalam kegiatan di dalam rumah, seperti membuat roti atau menjahit, yang kemudian mereka jual atau tukar dengan makanan. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi informal telah menyerap sebagian besar pekerja. Tidak ada kontrak, tunjangan atau jaminan, dan pendapatan tidak stabil. Banyak anak putus sekolah untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah, dan mereka yang melanjutkan sekolah melakukannya dengan susah payah, tanpa materi, dan di sekolah yang hampir tidak memiliki kebutuhan dasar.
Pendidikan, meskipun dihargai oleh banyak keluarga, seringkali diabaikan ketika prioritas utama adalah mendapatkan makanan. Bantuan internasional telah memainkan peran yang nyata, namun juga kontradiktif. Selama bertahun-tahun, berbagai lembaga dan pemerintah asing mengirimkan dukungan keuangan, makanan, dan material untuk mencoba meringankan situasi. Beberapa inisiatif berhasil memperbaiki kondisi tertentu untuk sementara, seperti memperbaiki jalan pedesaan atau memasang pompa air. Namun, banyak dari sumber daya ini tidak pernah sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Korupsi di dalam struktur negara bagian dan lokal mengalihkan dana, dan dalam beberapa kasus, proyek-proyek dibiarkan di tengah jalan atau ditinggalkan tak lama setelah dimulai. Oleh karena itu, seiring waktu, banyak komunitas lebih memilih untuk berfokus pada hal-hal kecil yang dapat mereka kendalikan tanpa berharap terlalu banyak dari sumber daya eksternal. Terlepas dari semua kesulitan yang dihadapi, ada usaha kecil yang mencoba bertahan. Di beberapa desa, perempuan telah membentuk kelompok tenun, bordir, atau pembuat kapet yang berorganisasi untuk menjual produk mereka di pameran lokal atau melalui perantara. Hal ini memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan tanpa harus meninggalkan rumah, sesuatu yang penting dalam konteks pembatasan sosial yang ketat. Di daerah lain, kaum muda mulai memperbaiki ponsel atau mendirikan bengkel sepeda motor kecil, meskipun bahan baku langka dan akses suku cadang sulit. Inisiatif lokal ini seringkali lahir karena kebutuhan, bukan dari rencana formal. Sebagian besar kekurangan dukungan eksternal, dan semuanya dilakukan dengan apapun yang mereka miliki. Jika mereka berhasil menjual sesuatu, mereka menginvestasikan kembali sebagiannya untuk peralatan atau meningkatkan produk mereka. Di beberapa daerah, kredit mikro juga telah dipromosikan, meskipun tidak selalu berjalan dengan baik karena kurangnya bank atau mekanisme yang jelas untuk mengelolanya. Meskipun demikian, ekonomi subsisten kecil ini merupakan bentuk nyata perlawanan terhadap pengabaian dan ketidakpastian. Salah satu kesenjangan yang paling terlihat di Afghanistan adalah ketimpangan dalam akses KE layanan dasar. Meskipun beberapa daerah perkotaan memiliki sekolah, pusat kesehatan, dan layanan listrik yang cukup stabil, banyak desa di pedesaan kekurangan layanan ini. Perawatan medis seringkali keluarga, rasa hormat, dan teh hangat jiwa kolektif rakyat. Di banyak wilayah Afghanistan, keluarga hidup berkelompok dengan beberapa generasi di bawah satu atap. Kakek nenek, anak-anak yang sudah menikah, istri dan cucu mereka seringkali tinggal serumah atau berbagi kamar yang dihubungkan oleh halaman dalam. Pengaturan tempat tinggal seperti ini tidak diatur secara acak, melainkan mengikuti struktur yang jelas di mana setiap orang memiliki perannya masing-masing. Para tetua menempati posisi yang sangat dihormati dan berwenang. Perkataan mereka berpengaruh dalam keputusan-keputusan penting, baik di dalam rumah tangga maupun dalam hal-hal yang berdampak pada masyarakat. Generasi muda diharapkan untuk mendengarkan dan tidak menentang secara terbuka, terutama jika menyangkut figur seperti ayah atau kakek. Cara mengatur kehidupan keluarga ini sejak dini menanamkan gagasan hierarki di mana usia memberikan prestis khusus. Peran antara laki-laki dan perempuan juga didefinisikan dengan jelas, meskipun bervariasi tergantung wilayah dan tingkat urbanisasi. Di daerah pedesaan, tugas-tugas domestik terutama diemban oleh perempuan, sementara laki-laki bertanggung jawab atas kegiatan di luar rumah. Sejak usia muda, banyak yang belajar memasak, menjahit, merawat hewan kecil, dan merawat orang tua mereka. Di saat yang sama, anak-anak mengamati sejak dini bagaimana pria yang lebih tua mengambil keputusan atau mengelola urusan di luar rumah. Pembagian ini tidak dianggap tidak adil atau aneh oleh mereka yang mempraktikannya, melainkan sebagai bagian alami dari cara kerja yang selalu ada. Dalam kerangka ini, menghormati orang yang lebih tua dan merawat keluarga dianggap sebagai nilai-nilai fundamental. Keramah tamahan merupakan ciri khas kehidupan sosial Afghanistan. Keramah tamahan bukan sekadar adat, melainkan praktik yang mendefinisikan cara orang berinteraksi satu sama lain.
Menyambut seseorang ke rumah, bahkan orang asing, dianggap sebagai kewajiban. Menawarkan makanan, minuman, dan tempat beristirahat merupakan hal yang umum, meskipun keluarga memiliki sedikit sumber daya. Tidak masalah jika tamu datang tanpa pemberitahuan atau jika hampir tidak ada persediaan. Keluarga akan melakukan segala yang mungkin untuk mengakomodasi mereka. Sikap ini tidak terbatas pada tamu dekat, tetapi juga meluas kepada pelancong, tetangga, atau orang yang membutuhkan. Di banyak desa, menolak melayani tamu dapat dianggap tidak elok oleh seluruh masyarakat dan ditafsirkan sebagai kurangnya tata krama atau nilai-nilai. Dalam budaya keramatamahan ini, teh memiliki tempat khusus. Teh bukan sekadar minuman, melainkan bagian dari ritual sehari-hari. Menyiapkan dan menyajikan teh adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat, menjalin ikatan, atau memulai percakapan penting. Tuan rumah dengan hati-hati merebus air, memasukkan daun teh, dan menuangkannya ke dalam gelas-gelas kecil. Seluruh proses dilakukan dengan perhatian yang tenang dan sering diulang beberapa kali selama kunjungan. Menyajikan teh juga menyiratkan suatu bentuk hierarki. Biasanya ditawarkan terlebih dahulu kepada tamu utama atau yang tertua dalam kelompok, baru kemudian kepada yang lainnya. Selama waktu ini, topik yang dibahas dapat berkisar dari urusan keluarga hingga berita desa. Suasananya biasanya santai, tetapi dengan aturan-aturan halus yang dipahami semua orang. Yang lebih tua tidak diganggu, tidak ada yang berbicara dengan arogan, dan nada hormat tetap dipertahankan, bahkan ketika topiknya sensitif. Di rumah-rumah Afghanistan, terutama di daerah pedesaan, kehidupan bersama lintas generasi ini menciptakan lingkungan di mana pembelajaran terjadi terus-menerus. Anak-anak tumbuh dengan mengamati orang dewasa, secara bertahap berpartisipasi dalam tugas, dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki makna dalam keluarga. Tidak semua hal perlu dituliskan atau dijelaskan dengan kata-kata. Lihat saja bagaimana seorang kakak berperilaku, bagaimana seorang paman berbicara, atau bagaimana sebuah perayaan keluarga diselenggarakan untuk mengetahui apa yang diharapkan dari setiap orang. Jenis pendidikan implisit ini ditularkan setiap hari melalui apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Ini bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga memahami ritme kelompok dan bertindak sesuai dengannya. Meskipun di kota dinamikanya berubah dan banyak keluarga tidak lagi hidup berkelompok dengan cara yang sama, di desa model ini tetap menjadi norma. Koeksistensi sehari-hari tidak selalu mudah, tetapi dianggap perlu. Ada momen-momen ketegangan, perbedaan antar generasi, atau ketidaksepakatan atas keputusan penting, tetapi semua ini ditangani secara bijaksana. Menghindari konflik terbuka adalah bagian dari cara menjaga hubungan. Peran seorang mediator, seseorang yang lebih tua atau lebih berpengalaman, adalah kunci untuk menyelesaikan masalah tanpa memperburuknya. Ini bukan tentang memaksakan, tetapi membimbing orang yang lebih muda menuju solusi yang dapat diterima bersama. Terborgol dalam keheningan. Perlawanan perempuan di Afghanistan. Di banyak rumah pedesaan di Afghanistan, keputusan penting tentang kehidupan seorang perempuan tidak dibuat olehnya. Sejak usia muda, banyak yang ditakdirkan menikah tanpa diminta pendapat. Beberapa di antaranya baru berusia 12 atau 13 tahun ketika keluarga mereka, karena kebutuhan atau adat, menikahkan mereka dengan pria yang lebih tua, terkadang orang asing. Mahar, yang bervariasi menurut wilayah dan status sosial, merupakan bagian penting dari perjanjian. Dalam beberapa kasus, jumlahnya mencapai beberapa ribu Afghani. Dalam kasus lain, mahar mencakup hewan, tanah, atau janji perlindungan. Bagi keluarga miskin, menerima mahar berarti meringankan beban. Bagi banyak pria yang lebih tua, menikahi perempuan muda adalah cara untuk mendapatkan keturunan atau mendapatkan rasa hormat. Seorang gadis remaja dalam video yang menginspirasi kisah ini menceritakan bagaimana ibunya menjualnya demi makanan. Ia tidak bisa menolak. Kasusnya bukanlah hal yang luar biasa. Banyak anak perempuan dikeluarkan dari sekolah, dibawa ke rumah orang lain, dan dipaksa menjalani peran yang tidak mereka pilih.
Seringkali, mereka bahkan tidak tahu ketentuan perjanjian sampai hari pernikahan. Tak seorang pun bertanya apakah mereka setuju, hal itu dianggap biasa saja. Terlepas dari sistem tertutup ini, beberapa perempuan menemukan cara untuk menolak. Di tempat-tempat yang melarang sekolah, anak perempuan dan remaja bertemu secara diam-diam di dalam rumah pribadi untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Beberapa pensiunan guru mengubah ruang tamu mereka menjadi ruang kelas darurat. Mereka bertemu saat fajar dan menyembunyikan buku catatan mereka di dalam tas belanja untuk menghindari kecurigaan. Jika ada yang bertanya, mereka bilang akan menjenguk bibi yang sakit. Mereka belajar dengan suara pelan menggunakan papan tulis kecil, dan setiap suara yang tak terduga memaksa mereka untuk melihat KE luar jendela. Beberapa berjalan lebih dari 1 jam untuk sampai di sana, menyadari bahwa mereka dalam bahaya, tetapi mereka tidak berhenti. Terkadang ayah mereka diam-diam mengizinkannya, dan di lain waktu ibu mereka yang memaksa. Kelasnya singkat, tetapi bagi mereka, waktu itu adalah segalanya. Tidak ada ijazah, tetapi ada benih yang membangkitkan pikiran dan memupuk harapan. Banyak perempuan hidup begitu terisolasi, sehingga mereka bahkan tidak tahu jaringan ini ada. Tetapi sedikit demi sedikit, jumlah mereka yang berhasil bergabung terus bertambah. Tak seorang pun mengumumkannya. Hal itu terjadi hanya karena ada mereka yang menolak menyerah. Di kota-kota, cara melawannya berbeda. Beberapa perempuan muda menemukan pelarian dalam seni, puisi, atau usaha kecil. Yang paling gigih menghadiri lokakarya menyulam di mana, sambil menjahit, mereka berbagi cerita, mendengarkan satu sama lain, dan merenung bersama. Menyulam bukan sekadar hiasan. Ia membawa pesan tersembunyi, terkadang disamarkan sebagai bunga. Benang-benang itu juga mengatakan hal-hal yang tak terucapkan. Dapur telah menjadi ruang perlindungan lainnya. Berkumpul di rumah-rumah, beberapa perempuan bertukar resep, mengadaptasi bahan-bahan, dan menciptakan momen di mana mereka dapat berbicara tanpa gangguan. Yang lebih muda belajar dari yang lebih tua, tidak hanya cara memasak, tetapi juga cara melawan. Di dapur, rencana pelarian disusun, rahasia disimpan, dan luka yang tak terlihat disembuhkan. Meskipun banyak yang tidak dapat berbicara dengan bebas, momen-momen itu memungkinkan ide-ide terus mengalir. Bentuk ekspresi yang sangat kuat adalah landai, sejenis puisi pendek yang diciptakan oleh perempuan Pashtun. Puisi ini hanya terdiri dari 2 baris, tetapi isinya mengungkapkan hal-hal yang mustahil diungkapkan dengan lantang. Puisi ini dituturkan secara lisan dan seringkali mengkritik suami, ayah mertua, perang, atau pemenjaraan. Seorang perempuan bisa saja sedang mengambil air dan mengucapkan landai tanpa melihat siapapun. Semua orang mengerti apa yang ia maksud. Melalui puisi ini, banyak orang mengungkapkan rasa sakit, kemarahan, dan keinginan untuk berubah. Tidak semua orang familiar dengan tradisi ini, tetapi mereka yang menggunakannya menemukan bentuk perlawanan diam-diam di dalamnya. Kata-kata inilah yang memecah kesunyian. Terlepas dari segalanya, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Di Kabul dan kota-kota besar lainnya, meskipun banyak perempuan telah kehilangan pekerjaan atau universitas mereka, beberapa telah menemukan cara untuk beradaptasi. Ada yang menjual produk dari rumah, yang lain memberikan les privat, dan ada pula yang mengorganisir koperasi informal. Terkadang perubahannya minimal. Seorang perempuan muda belajar bahasa Inggris daring. Seorang ibu mengajarkan matematika kepada putrinya. Seorang nenek menceritakan seperti apa kehidupan sebelum Taliban kembali. Semua itu bukanlah revolusi, tetapi setiap gerakan membuka celah. Yang tak tertulis, bahasa, kehormatan dan warisan masyarakat Afghanistan. Selama beberapa generasi, aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari di banyak komunitas Afghanistan tidak tertulis dan tidak terkait dengan negara. Aturan-aturan tersebut diwariskan secara lisan dan memandu apa yang dianggap benar atau tidak dapat diterima. Salah satu sistem yang paling terkenal adalah Pashtunwali, seperangkat prinsip yang mendefinisikan perilaku yang diharapkan dalam suatu suku.
Sistem ini dipelajari sejak kecil dan tidak dibahas. Di banyak tempat, sistem ini lebih diutamakan daripada hukum pemerintah, terutama di tempat-tempat di mana pemerintah hampir tidak memiliki kehadiran. Di antara aturan-aturan terpentingnya adalah menawarkan keramah tamahan kepada mereka yang membutuhkan, membalas setiap ketidakadilan yang dirasakan, dan melindungi kehormatan keluarga. Gagasan-gagasan ini tidak dianggap sebagai saran, melainkan sebagai mandat yang diasumsikan. Meskipun asal-usulnya bersifat kesukuan dan terutama terkait dengan suku Pashtun, logikanya telah menyebar ke sebagian besar negeri dan berpadu dengan adat istiadat bersama lainnya. Identitas juga dibangun melalui bahasa. Tidak ada satu bahasa pun yang umum bagi semua orang Afghanistan. Bahasa Dari, yang berasal dari bahasa Persia, dituturkan di banyak kota di utara dan tengah. Bahasa Pashtun lebih umum di selatan dan timur, dan dikaitkan dengan struktur kesukuan. Selain itu, terdapat bahasa-bahasa seperti Uzbek, Turkmen, dan Baluch yang dituturkan di wilayah-wilayah tertentu. Mosaik linguistik ini seringkali bertepatan dengan pembagian etnis dan juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, layanan, dan partisipasi dalam negara. Di banyak daerah di mana bahasa resmi tidak digunakan, masyarakat bergantung pada struktur tradisional untuk mengorganisir diri. Umumnya, orang berbicara 2 atau 3 bahasa, yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan konteks yang berbeda, meskipun hal ini juga menandai jarak antar kelompok sosial. Puisi adalah bagian sehari-hari dari identitas ini. Puisi tidak terbatas pada buku atau penulis yang diakui, tetapi muncul dalam pertemuan keluarga, di pasar, dan dalam percakapan informal. Syair-syair dibacakan, peribahasa diulang, frasa yang menangkap emosi atau gagasan dibagikan. Puisi beredar dari mulut ke mulut, dinyanyikan, dan dikenang. Beberapa orang mengutip Rumi, penyair abad ke-13 yang lahir di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, yang karyanya terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Meskipun ia diadopsi oleh banyak budaya, di tanah kelahirannya ia masih dipandang sebagai sosok yang bijaksana. Puisi, dengan demikian, bukanlah ekspresi elit, melainkan bahasa umum yang melintasi usia, kelas sosial, dan gender. Pakaian juga berbicara banyak. Pria biasanya mengenakan shalwar kamis, tunik panjang dengan celana longgar, dan terkadang turban atau peci anyaman. Pakaian ini nyaman, berguna dalam cuaca apapun, dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi. Di desa, hampir semua orang berpakaian sama, tetapi di kota, terdapat lebih banyak variasi, terutama di kalangan anak muda. Perempuan mengenakan gaun panjang bersulam dan jilbab, meskipun di daerah yang lebih konservatif, burka masih dikenakan. Setiap pakaian mengomunikasikan sesuatu. Dari mana seseorang berasal, apakah mereka sudah menikah, komunitas apa yang mereka ikuti. Seringkali, perempuan menjahit pakaian itu sendiri di rumah. Untuk acara-acara khusus, seperti pernikahan atau perayaan keagamaan, kain yang lebih cerah dan hiasan yang rumit digunakan. Pakaian tidak hanya melindungi dari cuaca, tetapi juga mengekspresikan identitas. Di tengah semua ini, kehormatan adalah sebuah gagasan yang meresapi segalanya. Hal ini tidak selalu disebutkan, tetapi ada. Ini bukan hanya tentang citra pribadi, tetapi juga tentang nama seluruh keluarga. Apa yang seseorang katakan, bagaimana seseorang berpakaian, jam berapa seseorang pulang, atau dengan siapa seseorang bergaul dapat dianggap tidak menghormati kelompok tersebut. Ketakutan akan apa yang akan dikatakan orang lain, rasa malu, atau hukuman sosial lebih berat daripada aturan tertulis. Di desa, membela kehormatan seseorang dapat menyebabkan konflik antar keluarga, pengusiran, atau bahkan kekerasan. Terkadang kecurigaan saja sudah cukup untuk mendorong tindakan. Di kota-kota, aturan-aturan ini menjadi sedikit lebih fleksibel, tetapi belum hilang. Pendidikan, kontak dengan dunia luar, dan migrasi telah antara iman dan adat, bobot Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat beragam cara mempraktikkan Islam, mayoritas penduduk negara ini menganut aliran Sunni, sementara sebagian kecil menganut aliran Syiah, terutama di kalangan komunitas Hazara.
Perpecahan ini, meskipun terlihat di beberapa wilayah, biasanya tidak menyebabkan konflik berkepanjangan karena praktik-praktik umum hidup berdampingan di banyak desa yang melampaui perbedaan doktrinal. Variasi muncul dalam perayaan keagamaan, tata cara beribadah, atau figur-figur rujukan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, yang dominan adalah pengalaman bersama tentang agama sebagai bagian dari tatanan sosial, alih-alih sekadar perdebatan teologis. Di daerah pedesaan, afiliasi dengan cabang Islam tertentu seringkali diwariskan dalam keluarga tanpa pilihan sadar. Identitas agama ditransmisikan melalui adat dan tercermin dalam detail-detail sederhana seperti salam, makanan, salat, dan pakaian. Dalam hal ini, Islam hadir sejak lahir hingga meninggal, menandai ritme kehidupan tanpa perlu dipaksakan secara eksplisit. Praktik-praktik keagamaan begitu terintegrasi dalam rutinitas sehingga tak terpisahkan dari kalender dan lingkungan. Selama bulan Ramadan misalnya, kota-kota melambat, pasar buka lebih siang, dan jalanan kosong selama jam-jam terpanas, lalu terisi kembali saat senja ketika orang-orang berbuka puasa dengan kurma dan air. Keluarga-keluarga berkumpul untuk berbagi makanan istimewa, dan meskipun banyak yang hanya memiliki kebutuhan pokok, mereka mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda selama hari-hari ini. Di desa-desa, tanda berbuka puasa bisa berupa azan dari masjid atau lampu yang dinyalakan di puncak bukit. Hari Raya Idul Fitri, yang menandai berakhirnya puasa, dirayakan dengan pakaian baru, kue-kue buatan sendiri, dan kunjungan keluarga. Ini adalah salah satu dari sedikit waktu dalam setahun ketika bahkan mereka yang tidak memiliki banyak hal mencoba berbagi sesuatu. Di kota-kota besar seperti Kabul, acara-acara publik diselenggarakan, makanan dibagikan, dan sedekah dilakukan sebagai bagian dari kewajiban keagamaan. Salat 5 waktu menentukan struktur hari tersebut. Meskipun tidak semua orang mematuhi jadwal yang tepat, banyak yang mencoba. Di daerah-daerah konservatif, berhenti bekerja untuk salat adalah hal yang umum. Di wilayah perkotaan, terutama di kalangan anak muda, mungkin ada lebih banyak fleksibilitas, tetapi azan yang dikumandangkan melalui pengeras suara mengingatkan semua orang bahwa agama selalu ada, bahkan ketika seseorang tidak mencarinya. Banyak norma sosial disajikan sebagai mandat agama, meskipun asal-usulnya berasal dari adat istiadat kuno. Praktik-praktik seperti mengenakan jilbab, pemisahan gender di ruang publik, atau otoritas ayah di rumah seringkali dibenarkan secara spiritual, tetapi sebagian besar mencerminkan struktur kesukuan yang sangat kuno. Agama menyediakan kerangka kerja yang melegitimasi norma-norma ini, membuatnya dianggap tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, penerapannya sangat bervariasi, tergantung pada wilayah, keluarga, atau bahkan situasi spesifik, menunjukkan bahwa mereka tidak selalu menanggapi mandat yang seragam. Terlepas dari kerangka normatif ini, ada bentuk-bentuk spiritualitas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan versi resmi Islam. Di banyak desa pegunungan, praktik-praktik yang memadukan unsur-unsur agama dengan kepercayaan sebelumnya masih ada. Beberapa orang mengunjungi makam orang suci setempat untuk mencari kesembuhan, kesuburan, atau keberuntungan. Meskipun ritual-ritual ini dikritik oleh kelompok yang lebih ortodoks, ritual-ritual ini tetap populer. Doa-doa juga dibacakan untuk menangkal mata jahat, benang diikatkan di pohon suci, atau lilin dinyalakan di tempat-tempat khusus. Ungkapan-ungkapan ini tidak selalu dianggap bertentangan dengan Islam. Bagi banyak orang, yang penting adalah niat. Bahkan di lingkungan perkotaan tradisional, beberapa orang beralih ke orang tua yang mengetahui rumus-rumus kuno untuk menarik keberuntungan atau menangkal kemalangan. Religiusitas populer ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan menunjukkan bahwa hubungan dengan iman tidak selalu seragam atau ketat. Masjid juga bukan sekadar tempat salat. Di banyak lingkungan, masjid menjalankan fungsi sosial, kemasyarakatan, dan bahkan administratif. Isu-isu lingkungan dibahas di sana, berita penting disampaikan, dan keputusan bersama dibuat. Para imam, meskipun tidak selalu memiliki pendidikan agama formal, merupakan tokoh kunci dalam masyarakat. Mereka sering memediasi konflik keluarga, memberi nasihat tentang pernikahan atau bisnis,
dan menyelesaikan perselisihan tanpa harus meminta bantuan otoritas resmi. Madrasah, sekolah agama, menerima anak-anak sejak usia dini, tidak hanya untuk mengajari mereka membaca Al-Quran, tetapi juga untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, dan rutinitas. Ketika belajar dan penyembuhan menjadi sebuah tindakan keberanian. Di pedesaan Afghanistan, terdapat anak-anak yang belum pernah bersekolah, beberapa tidak dapat menulis nama mereka, dan yang lainnya putus sekolah sebelum menyelesaikan kelas 1. Perang, kemiskinan, diskriminasi gender, dan kurangnya guru terlatih membuat akses pendidikan dasar menjadi sulit, terutama bagi anak perempuan. Di beberapa desa, sekolah terdekat berjarak beberapa jam perjalanan, seringkali tanpa jalan yang layak dan bangunannya bobrok atau kosong melompong. Di tempat-tempat ini, sejak usia sangat muda, anak-anak harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau bekerja di ladang, sehingga menutup kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan. Selama tahun-tahun sebelum Taliban kembali, pendaftaran sekolah untuk anak laki-laki dan perempuan meningkat secara signifikan. Di banyak keluarga, nilai pendidikan mulai diakui, dan meskipun kondisinya masih sulit, secercah harapan pun terbuka. Sekolah-sekolah baru dibangun, program pelatihan guru dilaksanakan, dan anak perempuan diizinkan untuk melanjutkan pendidikan KE jenjang yang lebih tinggi. Namun, dengan pergantian kekuasaan, banyak dari kesempatan tersebut hilang. Pemerintah baru memberlakukan pembatasan, dan di sebagian besar wilayah negara, anak perempuan berhenti bersekolah setelah kelas 6. Bahkan di tempat-tempat yang tidak memiliki larangan eksplisit, banyak keluarga, karena takut atau tekanan sosial, memutuskan untuk tidak mengirim mereka. Universitas Kabul, yang dulunya merupakan simbol kemajuan, juga terdampak. Sebelumnya, perempuan muda dari berbagai provinsi, termasuk perempuan, dapat mengakses karier seperti kedokteran, teknik, jurnalisme, dan pengajaran. Beberapa bahkan memperoleh beasiswa untuk belajar di luar negeri dan kembali dengan ide-ide baru serta keinginan kuat untuk berkontribusi bagi negara. Saat ini, banyak universitas negeri menghadapi keterbatasan operasional, kekurangan dosen yang berkualifikasi, dan penyensoran konten. Perempuan dikeluarkan dari beberapa program dan bahkan dilarang menghadiri sama sekali dalam beberapa kasus. Kesempatan untuk belajar di luar negeri juga berkurang, dan banyak keluarga, karena takut akan pembalasan, memilih untuk tidak mengizinkan putri mereka melanjutkan pendidikan di universitas. Terlepas dari semua ini, upaya rahasia untuk menjaga pendidikan tetap hidup terus berlanjut. Di rumah-rumah pribadi, dengan jam kerja yang tidak teratur dan sumber daya yang minim, kelas-kelas diselenggarakan untuk anak perempuan yang tidak dapat lagi bersekolah di sekolah negeri. Mereka diajari membaca, menulis, penjumlahan, dan refleksi dengan harapan suatu saat nanti mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka secara terbuka. Di ruang-ruang ini, baik kegiatan mengajar maupun belajar telah menjadi bentuk perlawanan, di mana keinginan untuk maju mengalahkan rasa takut. Terkait kesehatan, hambatannya pun tak kalah signifikan. Di banyak desa, tidak ada pusat perawatan primer. Orang sakit harus berjalan jauh atau menunggang keledai untuk mencapai klinik. Ketika mereka sampai di sana, seringkali tidak ada tenaga medis, tidak ada obat-obatan, dan tidak ada listrik. Fasilitasnya dalam kondisi buruk, persediaan langka, dan jadwal kerja menumpuk. Dalam kondisi terbaik, hanya ada seorang perawat dengan pelatihan terbatas yang melakukan yang terbaik dengan apa yang dimilikinya. Lembaga swadaya masyarakat telah menjadi kunci dalam mengisi kesenjangan ini. Selama bertahun-tahun, berbagai LSM medis telah mendirikan klinik keliling, rumah sakit pedesaan, dan kampanye vaksinasi, terutama di daerah-daerah yang terabaikan oleh negara. Beberapa melatih bidan, yang lain melatih tenaga kesehatan masyarakat, dan yang lainnya lagi berfokus pada perawatan ibu hamil atau anak-anak yang kekurangan gizi. Namun, keberlangsungan program-program ini bergantung pada pendanaan eksternal, otorisasi politik, dan kondisi keamanan. Ketika salah satu dari elemen ini tidak ada, layanan kesehatan akan lumpuh. Lebih lanjut, tidak semua wilayah dapat diakses, dan ada komunitas yang
karena alasan budaya atau agama, menolak intervensi tertentu. Penyakit yang paling umum dapat dicegah dengan langkah-langkah dasar, tetapi tanpa perawatan medis, penyakit tersebut menjadi masalah serius. Diare, infeksi saluran pernapasan, tuberkulosis, dan campak masih umum terjadi dan seringkali tidak tertangani. Malnutrisi memengaruhi ribuan anak, menghambat pertumbuhan mereka. Kelangkaan air minum dan kebersihan yang buruk memperburuk kondisi ini. Beberapa anak meninggal karena demam yang tidak terdiagnosis, infeksi kulit, atau komplikasi saat lahir. Angka kematian bayi termasuk yang tertinggi di dunia, dan banyak perempuan meninggal selama kehamilan atau persalinan karena kurangnya layanan kesehatan di sekitar. Makan, tertawa, dan mengenang. Budaya yang hidup dalam ketersembunyian. Meskipun Afghanistan dikenal dengan konfliknya, ada dimensi keseharian yang tetap kuat dan mendefinisikan identitas masyarakatnya. Budaya yang hidup dalam ketersembunyian, dalam gestur, dalam makanan, dalam perayaan, dan dalam kenangan yang tak perlu dituliskan. Meskipun terjadi perang, pengungsian, dan penyensoran, banyak dari tradisi ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, ditopang oleh adat istiadat dan pengulangan. Memasak, misalnya, adalah salah satu bahasa perlawanan tertua. Di setiap rumah Afghanistan, terlepas dari ukuran atau lokasinya, hampir pasti akan ditemukan roti buatan sendiri. Naan dipanggang dalam oven tanah liat yang dibangun oleh keluarga sendiri dan disajikan di setiap waktu makan, meskipun tidak banyak hidangan lainnya. Namun, itu bukan satu-satunya. Nasi juga memainkan peran sentral, disiapkan dengan cara yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Yang paling representatif adalah kabuli pulau, hidangan nasi yang dimasak dengan daging domba, wortel, dan kismis, yang disajikan untuk hari-hari penting atau saat menerima tamu. Teh adalah hal yang tak terpisahkan. Teh disajikan dari pagi hingga malam, bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai bagian dari ritual keramah tamahan. Merupakan kebiasaan untuk menyajikannya dengan gula batu atau permen, dan sering ditawarkan bahkan ketika tidak ada makanan untuk dibagikan. Tradisi ini memastikan bahwa pengunjung selalu disambut dengan sesuatu, betapapun sederhananya. Teh tidak hanya menghidrasi, tetapi juga menyediakan alasan untuk mengobrol, mendengar kabar, mengenang mereka yang tidak hadir, atau sekadar menghabiskan waktu. Di banyak daerah pedesaan, waktu minum teh adalah satu-satunya waktu di mana semua orang berkumpul tanpa terburu-buru. Di luar meja, ada bentuk-bentuk seni yang tidak membutuhkan galeri untuk bertahan. Karpet tenun tangan bukan hanya sekadar dekorasi atau perdagangan. Setiap karpet memiliki pola yang terkait dengan suatu daerah, klan, atau sejarah keluarga. Beberapa membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dikerjakan dan dibuat di rumah, dengan alat tenun sederhana yang dipasang di kamar atau teras dalam ruangan. Perempuan dan anak perempuan bergiliran menenun, terkadang dalam diam, terkadang bernyanyi, dan banyak yang belajar sejak usia muda untuk mengikuti desain tanpa instruksi tertulis. Hal yang sama berlaku untuk tembikar, terutama di daerah seperti Istalif, di mana generasi demi generasi telah menyempurnakan teknik pelapisan dengan warna-warna tertentu, terutama biru kehijauan yang telah menjadi ciri khasnya. Kerajinan ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan. Mereka juga melestarikan gaya, bentuk, dan simbol yang telah berusia berabad-abad. Hal serupa terjadi pada pernikahan yang mengikuti ritual yang sangat spesifik. Pernikahan pada umumnya dapat berlangsung beberapa hari dan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Makanan khusus disiapkan, musik live disediakan, dan atan dipertunjukkan, sebuah tarian melingkar di mana para pria berputar mengikuti irama drum. Para wanita, meskipun terpisah secara fisik selama upacara, juga berpartisipasi dengan lagu, henna, dan permainan pra-pernikahan. Seringkali, pernikahan menjadi satu-satunya acara meriah sepanjang tahun, terutama di masa pembatasan politik. Di sisi lain, pemakaman juga memiliki dimensi kolektif. Pemakaman tidak dirayakan sendirian. Keluarga almarhum menerima kunjungan selama beberapa hari.
Makanan sederhana seperti sup atau nasi putih dibagikan, dan doa menjadi cara untuk mengenang kesedihan mereka. Pertemuan-pertemuan ini membantu menjaga jalinan sosial, bahkan ketika tidak ada sumber daya material untuk acara berskala besar. Lebih lanjut, kalender pertanian terus menandai ritme tahunan, bahkan di daerah perkotaan. Panen, curah hujan, datangnya cuaca dingin, atau berakhirnya musim dingin terus memengaruhi pemilihan tanggal untuk perayaan, pernikahan, atau pertemuan keluarga. Salah satu tanggal paling simbolis adalah Nauruz, Tahun Baru Persia, yang bertepatan dengan equinox musim semi. Meskipun dilarang pada waktu-waktu tertentu karena asal-usulnya sebelum Islam, banyak keluarga terus merayakannya, terkadang secara pribadi atau diam-diam. Rumah-rumah dibersihkan, hidangan khusus disiapkan, dan kunjungan dilakukan. Tanggal penting lainnya adalah Idul Fitri, yang menandai berakhirnya Ramadan. Pada kesempatan ini, kue-kue dipanggang, pakaian baru dikenakan, dan anak-anak menerima uang atau hadiah kecil. Hari raya ini tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga memungkinkan kita untuk memperbarui ikatan, beristirahat dari rutinitas, dan menjaga harapan tetap hidup. Terlepas dari konflik yang terjadi, ada bentuk-bentuk perlawanan yang diekspresikan dalam gestur sehari-hari ini. Budaya belum lenyap, ia telah belajar bersembunyi, memanifestasikan dirinya di ruang-ruang privat, menyamarkan diri dalam kesederhanaan. Di halaman tempat memasak, di alat tenun yang tak pernah berhenti, dalam kisah-kisah yang terus diceritakan para nenek kepada cucu-cucu mereka. Bahkan humor pun menemukan tempatnya. Meskipun mungkin tampak tidak sesuai dengan konteks perang, orang-orang Afghanistan telah mengembangkan jenis humor yang sangat khusus, yang menggabungkan ironi, pengamatan yang tajam, dan makna ganda. Lelucon tentang pejabat yang korup, birokrasi atau kontradiksi sosial masih diceritakan dengan suara pelan, tetapi tetap ada. Kisah-kisah masa lalu juga tetap ada. Banyak lansia masih ingat seperti apa kehidupan di masa damai, bagaimana panen dirayakan, permainan apa yang dimainkan anak-anak, atau apa yang disajikan di pesta-pesta. Kenangan-kenangan ini tidak hanya membangkitkan nostalgia, tetapi juga membantu kita melawan apa yang kita alami saat ini. Kenangan-kenangan ini adalah cara untuk menopang diri kita sendiri. Budaya tanpa perlu diungkapkan, terpelihara dalam gestur, dalam frasa yang diulang saat menyapa seseorang, dalam cara teh diseduh. Apa yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Ia hadir. Dan dalam keheningan itu, terdapat pula kekuatan. Meskipun segala sesuatu dilarang atau diawasi, ada yang terus menyulam desain kuno, yang lain menulis syair secara sembunyi-sembunyi, dan banyak yang mengulang adat istiadat yang membentuk hari-hari mereka. Laki-laki bercukur seperti ayah mereka, perempuan memasak seperti yang mereka pelajari dari ibu mereka, dan anak-anak bermain dengan apapun yang mereka temukan, seperti yang selalu mereka lakukan. Keteguhan ini, betapapun minimalnya, adalah yang mencegah identitas Afghanistan menghilang. Bahkan di kamp-kamp pengungsian, jauh dari rumah mereka, keluarga-keluarga mengulang apa yang telah mereka pelajari. Mereka merayakan dengan apa yang sedikit mereka miliki. Mereka memasak. Mereka mengajar anak-anak. Tak seorang pun memberi instruksi atau perlu diingatkan. Mereka hanya melakukannya seperti yang selalu mereka lakukan. Budaya tidak ditopang oleh pidato atau buku. Ia ditopang oleh tindakan sehari-hari, dalam hal yang tak berubah. Bahkan jika segala sesuatu telah hancur, bahkan jika mereka tinggal jauh dari tempat kelahiran mereka. Mereka tidak perlu menarik perhatian atau menjelaskan diri mereka sendiri. Mereka hanya perlu terus maju. Selama ada yang melakukannya, Afghanistan akan tetap ada.